tentang potensi diri pastinya, kemudian persepsi diri kita terhadap diri kita sendiri seperti apa, kemudian percaya diri. Nah, 3 hal ini nih sangat penting untuk membangun sebuah personal branding. So you have to start thinking about yourself as a brand. Seperti itu ya, Kak ya. Oke, sebentar. Nah, sekilas tentang saya, teman-teman boleh follow atau add saya di LinkedIn. Jadi saya adalah seorang karyawan, employee. Nah, saya adalah Head of Client Success-nya iForesight. Nah, iForesight ini adalah sebuah tech startup yang bergerak di bidang Client Engagement Solution. Jadi end-to-end kita berupa berupa software as a services, dan kita juga ada managed service-nya juga, jadi end-to-end sekali. Nah, saya selain sebagai karyawan nih, Kak, saya juga as a digital marketer, and seorang coach juga, dan saya juga seorang community builder. Jadi pada saat event COVID-19 ini, kita kan stuck di rumah, jadi saya menggunakan momentum ini untuk sharing-sharing tentang ilmu yang saya punya, dan saya juga sharing-sharing membangun sebuah komunitas, community commerce, di mana nanti komunitas tersebut bisa saling menjual produk mereka, bisa saling promosi, seperti itulah sekilas. Nah, kenapa saya membahas tentang personal branding? Karena mostly kita as a employee, kita itu bingung, saya kan hanya karyawan, buat apa saya membangun personal branding? Padahal personal branding ini sangat bisa membantu mensupport pekerjaan kita sehari-hari, terutama bagi teman-teman yang memang di bidang business development ataupun sales. Nah, nanti saya akan memberikan tips sedikit bagaimana cara membangun personal branding di sosial media tanpa harus nge-push jualan. Jadi intinya adalah personal branding ini gimana cara kita memperkenalkan diri kita biar duit yang datang sendiri nih. Jadi biar nggak kita kejar-kejar rezeki. Jadi biar rezeki yang ngejar kita. Gimana caranya? Nah, itu dia. Nah, as we know, personal branding itu sangat penting di era digital ini. Makanya banyak sekali YouTuber, banyak sekali selebgram, endorser gitu ya, KOL, Key Opinion Leader gitu kan, yang akhirnya bermunculan. Karena today, people trust recommendation rather than the brand itself. Bahkan CEO sebuah perusahaan itu lebih mempunyai follower lebih banyak ketimbang perusahaan tersebut. Nah, kita bisa melihat di sini ya, trennya seperti apa. Jadi kita, as a personal, kita harus membangun personal branding kita. Bagaimana caranya calon klien yang belum pernah kenal kita sama sekali, bisa percaya dan mau menggunakan bisnis, menggunakan service dan produk kita. Well, we all know people do business with people they know and trust. Nah, maka dari itu personal branding itu sangat penting untuk membangun, untuk kita kenalan lah, untuk calon klien, dengan calon klien, kita kenalan dengan mereka, membangun sebuah hubungan, pertemanan, dari sana baru kita, mungkin next step-nya adalah mungkin kita bisa brainstorm, what we can do together, seperti itu, and then we have to build trust. Itu yang paling penting. Nah, ini ada beberapa research sebetulnya. 82% of customer trust a company when the senior management members are active on social media. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, seorang CEO tuh bahkan jauh memiliki follower ketimbang perusahaannya sendiri. Dan senior manajemennya juga harus aktif gitu. Karena customer percaya kepada orangnya. Kita sudah berubah. Kayak misalnya teman-teman sekarang ada langganan, sebuah langganan lah gitu kan. Kita pasti akan membayar lebih biar kita nggak dapat namanya iklan. Jadi kita biar nggak ke-interrupt oleh iklan, kita membayar lebih. Kenapa? Karena kita udah nggak mau lagi diganggu dengan iklan-iklan. Saya nggak mau beli produk karena iklannya, tapi saya lebih melihat orang yang menggunakannya siapa. Itu sudah menjadi tren sekarang. Oke. 3 P's dalam personal branding.
Nah, ini dia. Potensi diri, persepsi diri, dan percaya diri. Nah, gimana sih cara taunya untuk mencari tahu potensi diri kita? Tentunya kita harus tahu potensi diri kita terlebih dahulu, baru kemudian kita bisa membangun sebuah branding, personal branding. Nah, potensi diri ini bisa dilakukan berbagai banyak hal. Salah satunya dengan melakukan self-assessment. Kalau biasanya kita melakukan self-assessment karena memang HR yang minta atau karena memang kita mau masuk ke sebuah perusahaan, tapi kenapa nggak kita melakukan self-assessment? Sekarang banyak sekali platform-platform, startup juga banyak sekali bermunculan yang menciptakan sebuah platform di mana kita bisa melakukan self-assessment sendiri. Jadi kita lebih tahu fokus kita itu ada di mana. Kita tahu, oh, aku bagusnya di sini. Dan potensi diri ini juga bisa kita tanyakan ke teman-teman terdekat kita. They know us already. Dia sudah kenal kita dari dulu, sudah tahu kita seperti apa cara bergaulnya. Mungkin dengan bertanya kepada second opinion, kepada teman, atau seorang coach, atau seorang konsultan, teman-teman bisa tahu potensi dirinya ada di mana. Nah, yang kedua, ini persepsi diri. Ini tidak kalah pentingnya. Kenapa? Karena persepsi diri ini sangat mempengaruhi percaya diri kita. Kalau kita nggak percaya diri, gimana kita membangun personal branding? Betul nggak, teman-teman? Nah, ini saya buat diagram aja. How you see yourself. Bagaimana kita melihat diri kita sendiri, itu persepsi diri dan percaya diri kita. Gimana kita mencari komunikasi, sehingga itu menjadi your brand, your personal brand. Kalau saya memang saat ini juga masih tetap mencari potensi diri saya ada di mana. Tetapi jika tidak pernah kita lakukan, kita jadi tidak pernah tahu. And then your personal brand itu adalah how others see you. Maka dari itu sekarang saya berkeinginan untuk membangun sebuah personal brand as a coach or as a mentor. Jadi saya harus sudah tahu nih, step by step, hal-hal apa saja yang harus saya bangun agar orang-orang, audiens, orang-orang yang tidak saya kenal, orang-orang yang saya kenal, mengenal saya as a coach, mengenal saya as a mentor, as a trainer. Seperti itu, teman-teman. Nah, saya cerita sedikit tentang imposter syndrome. Ini everyone has this. Semua orang punya ini, imposter syndrome. Saya juga punya. Orang yang terkenal sekalipun mereka tahu ini. Ini apa sih imposter syndrome? Jadi merasa tidak cukup, selalu merasa, oh, saya achieve itu mungkin karena laki ya. Oh, kayaknya saya tidak orang lain tuh lebih oke daripada saya. I'm not perfect. Well, nobody's perfect gitu kan. Nah, ini dia gimana cara kita untuk overcome. Seperti sharing seperti ini, misalnya saya sharing kepada teman-teman, saya tahu nih personal branding, why you discuss about personal branding sih? Thousands of people talking about personal brand, and why you put yourself here? Gitu kan. Nah, itu inner critics. Everyone has this inner critics. Itulah salah satu imposter syndrome yang harus kita overcome. So before I decided untuk untuk sharing di Cari Ilmu ini, saya juga punya seorang coach. Walaupun saya seorang coach, saya punya seorang coach juga. Beliau ada di Kanada today. Saya sharing, coach, saya mau sharing ini. Kenapa saya nggak pede ya? Saya harus sharing apa ya? Nah, itu dia. That's my imposter syndrome. Jadi, saya switch pemikiran saya. This is not about me anymore, but this is about the audience. This is about bagaimana saya bisa sharing sesuatu yang saya tahu dan mungkin saja teman-teman di sini membutuhkannya. Jadi it's not about everyone knows already, so why should I share this, gitu kan? But it's not about that, but it's about the audience. Jadi bukan about me anymore. Ya, jadi ini imposter syndrome, everybody has it, semua orang memilikinya. Inner critics dan merasa tidak percaya diri dan tidak merasa bagus gitulah as a human being. But this is normal. Ini tidak bisa mungkin serta-merta langsung bisa kita overcome, tapi ini dilakukan proses by proses. Dengan cara mungkin sharing seperti ini, jadi imposter syndrome-nya juga akan hilang.
berlahan. Nah, saya mau sharing sedikit tentang 3 step to defining your personal branding. Yang pertama itu adalah what you stand for, your message and your value. Tentu teman-teman as a employee juga merasa bingung ya, aduh, message saya apa ya, value saya apa ya. Misalnya kita ambil contoh aja, teman-teman as a PR in the multinational company, teman-teman bisa sharing, teman-teman bisa bilang bahwa saya adalah seorang PR yang dapat membantu perusahaan Anda. Ya, itu nanti kita bisa bikin light title-nya. Jadi intinya adalah teman-teman harus tahu dulu message-nya, value yang mau di-share. Kemudian determine your unique value proposition. Apa sih unik dari diri kamu? Dari diri teman-teman? Dan untungnya nih, luckily nih, everybody is unique. Jadi teman-teman masing-masing akan memiliki UVP-nya masing-masing. Kemudian yang ketiga, communicate your brand. Nah, ini yang paling penting. Kalau kita tidak share, mana orang lain tahu, betul tidak? Gimana sih cara cari tahu unique value proposition kita, Kak? Gitu kan? Nah, kita natural talent, seperti tadi yang saya sempat jelaskan, natural talent, mungkin kita bisa tanya ke orang tua kita, ke kakak kita, atau teman-teman dekat kita, kira-kira kita bagusnya di bagian mana ya? And then your skills. Nah, ini bisa kita, bisa kita asah melalui pekerjaan yang sudah kita lakukan. Misalnya, teman-teman fokusnya di bagian marketing, fokus di bagian digital marketing, fokus di komunikasi, fokus di finance, di IT. Nah, kita bisa membuat list satu-satu skill kita. Kemudian your passion. Nah, ini your passion memang mungkin akan berubah seiring waktu, tapi your passion is about what drive you the most. Like, if you do it, saat teman-teman melakukannya, teman-teman tidak merasa sedang bekerja atau sedang melakukan sesuatu karena sangat di-enjoy, sangat disukai. Dengan melakukannya dengan tidak terpaksa gitulah ya, your passion. Jadi something you like. It's not it's very different than your hobby. Nah, passion ini mungkin akan dicari tidak serta-merta harus kita bisa dapatkan sekarang, tapi bisa kita lihat dengan kurunnya waktu, step by step. Nah, ini, people don't know what you don't tell them. Jadi teman-teman, seperti tadi yang saya bilang, kalau kita tidak komunikasikan brand kita, gimana mereka bisa tahu gitu kan? Kalau teman-teman misalnya as a business owner, di sini banyak sekali startup saya lihat, as a business owner, startup owner, CEO, ataupun seorang karyawan biasa seperti saya, teman-teman kalau tidak sharing, orang lain tidak akan tahu, orang-orang tidak akan mencari teman-teman, gitu. Nah, makanya penting banget untuk selalu sharing, apalagi era digital sekarang, it's very easy. Jadi nggak harus, nggak harus ketemu offline, teman-teman juga bisa membangun your personal branding online. Tapi yang perlu diingat adalah we have to live our brand. Jadi jangan sampai ini hanya sebuah persona atau bubbles yang kita create without kita live the brand itself. Jadi memang seperti yang tadi, yang nomor 1, kita harus tahu value kita harus tahu message kita seperti apa, bagaimana caranya kita biar bisa align dengan message tersebut, sehingga pada saat melakukannya kita tidak terpaksa, dan pada saat kita meng-creating konten atau isi dari personal branding di sosial media itu kita tidak menderita gitu ya, membuat konten, karena kan banyak sekali sekarang